Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari yang cerah sekali, matahari kelihatan. Kita jumpa lagi di arena yang berbeda, tapi dengan situasi yang kemarin menghangat masalah tanah di Tasik Madu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Dan kemarin alhamdulillah tanggal berapa itu tadi kemarin itu pasang plang 15 tanggal 15 Januari 2026 sebagai kuasa dari ahli waris memasang plang dengan membawa bukti-bukti, yaitu alas haknya Gendom Perfonding nomor sekian-sekian kemarin itu. Dan kami alhamdulillah semua dokumen sebenarnya kami sudah lengkap dan sesuai dengan jurisprudensinya itu ada dan lain sebagainya lengkap. Dan tapi saya dengar-dengar kemarin itu kayaknya ada perlawanan dari. Terima kasih Pak Sur. Dengan adanya pertanyaan dari sesepuh kita, sebenarnya ada, memang ada. Padahal itu tidak akan terjadi kalau Pak Lurahan tadi merucut dengan adanya surat kami yang sudah kami edarkan, kan begitu ya. Sebab di situ ada waktu intervalnya antara saya mengedarkan surat tadi ke pihak Muspika maupun Muspida itu 4 hari. Jadi kami sangat kecewa dengan adanya tindakan-tindakan Pak Han. Kenapa sebelum terjadi hari hanya penancapan kan seharusnya masih ada waktu, iya Pak Surya, waktu untuk komunikasi. Kalau memang surat edaran itu beliau merasa keberatan, itu satu. Kedua, seharusnya sebagai kepala desa, Pak Han harus netral di tengah-tengah. Sebab semua itu ada petunjuk dari beberapa pimpinan yang telah kami laksanakan waktu rapat di kecamatan sama Pak Sekda. Pak Yanto, kita saling menghormati. Saya menghormati Pak Yanto harus menghormati saya. Ini yang saya pegang bahasa-bahasa dari Pak Sekda tadi. Padahal Pak Lurahan pun ya, ikut di dalamnya rapat itu tadi. Oh, itu bagus. Jadi dengan adanya kejadian itu saya, ini gimana ini Pak Lurah ini? Kan seharusnya jangan mengadakan arogannya. Ya marilah kita duduk bersama. Bagaimana dengan adanya penancapan tadi, kan begitu. Sebentar. Tadi kok disebut-sebut Kepala Desa Handoyo, iya Handoyo ya, Wiknyo Handoyo. Keperluannya apa dia? Kepentingannya apa dia? Yang seharusnya Kepala Desa itu justru memfasilitasi apabila ada warga yang menunjukkan mengklarifikasi, itu kan suratnya itu surat klarifikasi. Jadi klarifikasi bahwa lahan itu adalah milik ahli waris. Betul. Dan ada suratnya. Seharusnya yang dilakukan kepala desa itu adalah mengundang, itu tadi disebutkan interval ada 4 hari. Yang seharusnya diundang dong, siapa yang di situ disebutkan ada pengacaranya, ada kuasa hukumnya. Nah, yang seharusnya diundang ke balai desa, bagaimana sih seharusnya? Tapi di sini yang saya lihat, saya belum melihat katanya dia itu ketua Gapoktan HUT. Nah, selama ini saya belum melihat surat sebagai penunjukan atau SK Gapoktan HUT. Tapi di sini ini yang lucu, dan saya ini seorang yang mengerti hukum,
Justru di sini disebutkan dipasang pelang. Pelang itu SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 2 tahun 2025. Di sini ini nggak ada korelasinya dengan yang namanya lahan. Itu adalah SK tentang harga kayu dan sistem pembagiannya. Ya ini lucu gitu loh. Ini kepala desa ngerti apa? Tidak. Jadi kepala desa ini ngerti apa enggak? Korelasinya hubungannya dengan urusan tanah dan itu SK tentang anula. Ini kan lucu. Ini anak kecil aja bisa kita kalau nggak ngerti download aja di Google. Di sini keluar SK yang nomor 2 tahun 2025 ini tentang apa? Apa tentang penunjukan iki lo garapen lahan iki dari Kementerian Lingkungan Hidup. Apa itu anu? Lah ini kan lucu. Mosok kepala desa diarani goblok kan gak mungkin gitu loh. Kalau kepala desa terus nggak ngerti peraturan perundang-undangan terus koyo opo. Jadi ini yang jadi yang janggal. Jadi masyarakat sana, kalau masyarakat sana jangan terkecoh, walaupun itu kepala desa sampean, bahwa SK kuwi memang ojo sampai, mohon maaf. Iya. Kami punya surat-suratnya, bukti kepemilikan lahan itu. Jangan sampai kami ini melaporkan siapapun yang terlibat di situ, karena siapapun yang menempati, menduduki, menyewakan, menjual belikan lahan di atas lahan orang lain, itu pidana dan itu ada penjaranya. Hati-hati. Jadi mohon maaf, kami hadir dengan prosedur hukum yang ada, kami hadir permisi dengan baik-baik. Kami tahu tatanan negara ini adalah di sini negara kita negara hukum. Kami tidak mau bahwa nanti itu terjadi masalah arogansi. Kemarin itu saya lihat videonya ada arogansi, Masya Allah. Seorang kepala desa tidak boleh seperti itu. Jadi mohon maaf, ini peringatan bagi kita semua bahwa negara kita negara hukum, kita harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang ada. Jadi iya, saya kemarin itu kok ada selintingan kabar bahwa lurah kepala desa ini memprovokasi masyarakat. Ini sebuah pelanggaran yang amat sangat, kecuali kalau negara kita ini negara preman. Negara kita ini negara yang seharusnya kepala desa itu mendinginkan situasi masyarakat. Ini ada orang yang mau menunjukkan hak-haknya, saya undangnya di balai desa. Seharusnya seperti itu, bukan justru memprovokasi kelihatannya di masjid atau itu. Apalagi ini kembali, masjid adalah tempat yang suci, Baitullah. Baitullah adalah rumah Allah. Di situ itu tempat kedamaian untuk apa? Ibadah mahdhah, ibadah yang langsung vertikal kepada Allah. Tempat sholat, tempat kaji, tempat jangan dijadikan tempat provokasi. Dan ini pelanggaran. Negara kita ini negara Pancasila yang berketuhanan, jangan sampai dikotori. Jabatan Anda ini amanah dan punya konsekuensi hukum. Inilah wahai para petinggi negeri ini, yang saya sampaikan kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Kejaksaan dan lain sebagainya, institusi hukum di Trenggalek, bahwa ini sudah merupakan pelanggaran hukum, provokasi. Satu. Kedua, kenapa ini itu kok provokasi? Karena mohon maaf, sebuah pelanggaran yang nyata bahwa dia sebagai kepala desa seharusnya tidak boleh dia itu menjabat sebagai gapotan HUT. Ini tendensius, akhirnya terjadi seperti ini. Seharusnya masyarakat mencari
haknya, mencari tanahnya yang selama ini punya data, punya sertifikat. Karena Eigendom Perfounding ini adalah sertifikat yang dibikin pada zaman Belanda. Di sini saya langsung telepon sama kiainya. Nah, ternyata itu benar. Dan sekaligus itu pihak Pak Lurah katanya minta maaf sama kiainya tadi, namanya Pak Samudi tadi, ya kan gitu ya. Lah, kami mau mengimbau, kenapa sih Pak Lurah kok harus begitu? Ini bukan ranah keagamaan, ya Pak Yai. Terus Pak Lurah kok mempunyai potensi-potensi bahwa jangan percaya dengan adanya merah putih KPHM, ya. Itu memang sudah saya olah, saya tanyakan sama Pak Yainya Pak Samudi. Namun di sini KPHM selama ini Pak, saya kerja mendapatkan perintah surat dari ANRI maupun dari Baliarta mulai tanggal 3 Mei 2017 saya mengikuti prosedur hukum yang saya lewati, sehingga kami pun Saudara Wijanto tidak mau mentang-mentang saya dikasih kuasa penuh misalkan ya Pak ya. Saya selalu menjaga stabilitas antara rakyat, sebab semua itu nanti ujungnya untuk rakyat Pak. Pak Han sendiri menghadap ke kantor saya, artinya itu enggak sekali dua kali Pak Han ini sudah saya kasih aljabar, istilah penceramaan Perfounding Eigendom itu yang begini-begini. Namun bahasa-bahasa saya itu kemungkinan dianggap ujian burung prit, kira-kira gitu, kira-kira sama ya, Pak Lurah tadi. Oke. Ya gitu, kalau gitu gini aja. Ya kita buktikan mana yang punya bukti otentik surat. Jadi mana yang punya kelengkapan surat bahwa itu kalau yang punya yang mengaku punya, kami sebagai kuasa dari ahli waris itu ada bukti-bukti otentik. Surat tentang alas hak kepemilikan itu jangan dikatakan itu adalah milik Belanda. Belanda dulu itu karena sebelum ada Indonesia tahun 38 itu kan Indonesia belum ada, belum lahir. Betul. Itu ada surat bukti kepemilikan tanah dengan sebutan di situ Eigendom Perfounding. Kalau Eigendom, nanti surat Eigendom nomor sekian ada, dan di sini mohon maaf, setiap sertifikat Eigendom itu ada peta bidangnya. Kedua, betul. Ada koordinatnya. Batas-batasnya itu tidak bisa dipalsukan dengan surat-surat palsu. Batas-batas wilayahnya itu ada di semua, itu ada di Ditjen Agraria, di BPN, ATR BPN. Ini aja ya. Kalau memang kalian ini tidak terima dengan pemasangan plang kami, ya laporkan ke aparat hukum. Betul. Jadi kalau memang perhutani merasa punyanya apa, ayo kita adu data. Kita ketemu di meja makan atau ketemu di meja hijau, kami kuasa ahli waris siap meladeni. Terima kasih.